Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk pada materi kelas 3 tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Ayo belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pakaian daerah masing-masing, yang kedua, mengetahui hasil teknologi pangan, dan yang ketiga, melakukan gerak dasar mengambang. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau produk YOU itu sedang diskon 50%, mulai dari lip tint, lip cream, loose powder, hingga compact powder. Kalian dapat klik langsung pada deskripsi box yang telah aku buat. Lalu gabung di Shopee Affiliate Team aku. Dapat puluhan juta rupiah dengan memasukkan kode yang telah tersedia di formulir pendaftaranmu ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan saksama. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian dari Bali, dan begitu pula dengan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combrok dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu membawa sate lilit dari Bali, Beni membawa panado dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat dari yang lainnya. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Coba kalian saksikan dengan temanmu. Pendapatku adalah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah masing-masing. Kita perlu mengenal dan memakai daerah lain di Indonesia agar kita merasakan setiap keunikan dari tiap-tiap daerah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan berikut ini dan bacalah teks di bawahnya. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keberagaman negara kesatuan Republik Indonesia? Lalu penting bagi kita untuk menghargai keberagaman?
Sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bergantian. Sekarang ayo membaca. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupiak sanjay yang dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Teks berikut ini, judulnya pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih tinggi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, setelah kalian mengamati gambar di bawah ini, coba kalian lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Ada gulai singkong, karak kaliang, dakak-dakak. Nah, silakan kalian pilih yang mana yang menggunakan teknologi pangan. Lalu ada karupuak sanjay, kacimui, kue talam singkong, dan rendang singkong. Silakan kalian lingkari yang mana yang menggunakan teknik pengolahan pangan. Kemudian tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Misalnya paragraf 1. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Pada paragraf 2, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Lalu, pada paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kemudian buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknik pakanan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan makanan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sekarang ayo mengamati. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Benny berenang. Udin, Edo, dan Benny sedang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Benny mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Benny berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Benny. Benny mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Ayo berlatih. Benny mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Lakukanlah seperti Benny dengan bantuan orang tuamu.
Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Rapatkan perut pada dinding kolam. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Lalu, masukkan kepala ke dalam air. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan secara bergantian. Lakukanlah berulang-ulang agar kalian lebih lincah dan lebih memahami. Untuk kegiatan bersama orang tua mengajak siswa pergi ke tempat berenang serta melatih kemampuan siswa dalam melakukan gerak mengambang atau water treatment saat beraktivitas di dalam air. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.